Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arsya Naistia dengan NPM 22130420072. Hari ini saya akan menjelaskan tentang analisis aspek kebahasaan atau aspek linguistik dari sebuah kata Zenius. Zenius adalah sebuah platform atau aplikasi bimbingan belajar online yang tersedia di Indonesia. Dalam kata Zenius dapat dianalisis berbagai aspek linguistik seperti morfologi, fonologi, sosiolinguistik, pragmatik, serta semantik. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang aspek dari morfologi. Morfologi adalah cabang ilmu linguistik yang mempelajari struktur internal kata dan bagaimana kata tersebut terbentuk dari morfem. Secara morfologis, Zenius tampak seperti bentuk tunggal atau monomorfemik, tetapi dapat ditelusuri sebagai gabungan dari akar kata zen dan sufiks ius. Kemudian dalam fonologi, Zenius terdiri atas 3 suku kata, yaitu ze, ni, dan us. Dalam kata Zenius terdapat 3 huruf konsonan, yaitu huruf Z, huruf N, dan juga huruf S. Konsonan awal huruf Z memberikan kesan modern dan berbeda dari kebanyakan kata dalam bahasa Indonesia yang jarang diawali huruf ini. Kemudian huruf vokal terdapat 3, yaitu E, I, dan U. Vokal E, I, dan U menciptakan kombinasi bunyi vokal yang terang dan enak didengar serta memiliki kejelasan artikulasi yang baik. Dan kemudian analisis dalam segi semantik. Semantik adalah ilmu linguistik yang mempelajari tentang makna. Makna dari kata Zenius dalam konteks Indonesia dapat diasosiasikan dengan intelektualitas atau dari kata serapan genius, dan ketenangan dalam belajar dari kata zen. Brand Zenius memproyeksikan citra sebagai platform yang mendukung pembelajaran cerdas dan menyenangkan. Kemudian dari aspek pragmatik atau ilmu tentang makna dan konteks situasi atau penggunaan bahasa secara aktual. Dalam pragmatik, nama Zenius menyampaikan pesan implisit bahwa pengguna akan menjadi individu yang cerdas dan berkembang, dan Zenius juga mengindikasikan pendekatan belajar yang menyenangkan, tidak kaku, dan kontemporer. Selanjutnya, dalam bidang sosiolinguistik adalah cabang linguistik yang mempelajari hubungan antara bahasa dan masyarakat. Dalam konteks nama Zenius, aspek sosiolinguistik terlihat dari cara masyarakat Indonesia merespon dan menerima nama tersebut. Penggunaan unsur asing dalam nama ini mencerminkan adanya tren globalisasi dalam praktik penamaan brand yang istilah berbahasa Inggris semakin lazim digunakan untuk menunjukkan modernitas dan profesionalitas. Selanjutnya adalah perbandingan tentang analisis linguistik dari nama Zenius dalam bahasa Inggris. Secara tata bahasa, kata Zenius dapat dianalisiskan berdasarkan kelas kata dan fungsi sintaksisnya. Dalam kelas kata, Zenius adalah proper noun atau kata benda khusus yang merujuk pada orang, tempat, atau entitas tertentu. Zenius yang merupakan sebuah nama brand memiliki identitas yang unik. Oleh karena itu, Zenius secara otomatis dikategorikan sebagai proper noun. Dan dalam fungsi sintaksis dalam kalimat, kata Zenius dapat digunakan dalam berbagai posisi seperti berikut. Yang pertama adalah sebagai subjek dalam kalimat. Contohnya yaitu Zenius helps students prepare for national exams. Subjek kalimat ini adalah Zenius. Dan yang kedua adalah sebagai objek. Contoh sebagai objek yaitu many students trust Zenius for their academic needs. Zenius di sini menerima tindakan dari kata kerja trust. Kemudian sebagai komplement, contohnya yaitu our favorite learning platform is Zenius. Kata Zenius berfungsi sebagai subjek komplement karena menjelaskan our favorite learning platform. Dan kemudian sebagai apositif atau oposisi, yaitu frasa yang mengikuti noun lainnya untuk menjelaskan lebih lanjut. Contoh dalam kalimat yaitu the startup Zenius gained popularity during the pandemic.
Kata Zenius memberikan penjelasan identitas terhadap noun sebelumnya yaitu the startup. Kemudian sebagai object of preposition. Contoh dalam kalimat yaitu they learned a lot from Zenius. Kata Zenius di sini menjadi objek dari preposisi form. Kesimpulan dari penjelasan analisis kebahasaan aspek linguistik dari kata Zenius yaitu bahwa Zenius menunjukkan brand ini dirancang dengan pemikiran yang matang dari sisi morfologi, fonologi, semantik, pragmatik, dan juga sosiolinguistik, baik dalam konteks bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Dalam bahasa Indonesia, nama ini menunjukkan adaptasi kreatif terhadap unsur asing untuk menciptakan makna baru yang kuat. Dan dalam bahasa Inggris, nama ini terasa alami dan sesuai dengan norma penamaan brand teknologi edukasi. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.